Halo ibu dan teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik. Baik, saya Igranto Samuel Lami dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusa Cendana. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang kepribadian menurut Adler. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Kepribadian. Adler ini merupakan salah satu pencipta teori psikologi individual atau dikenal dengan teori kompleks inferioritas dan pentingnya dalam masyarakat. Sebelum masuk pada pembahasannya, kita perlu mengenal biografi Adler. Adler ini lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1870 di Wina. Sejak kecil ia sakit-sakitan karena tubuhnya yang sangat lemah. Keluarga Adler merupakan keluarga sederhana. Ayah Adler bernama Leopold dan ibunya bernama Pauline. Pekerjaan ayahnya itu sebagai pedagang gandum dan pekerjaan ibunya kesehariannya itu mengurus ketujuh anak-anak. Sejak kecil Adler memiliki keinginan untuk menjadi dokter karena ia hampir meninggal karena mengalami penyakit radang paru-paru. Singkat cerita, Adler menempuh studi di kampus University of Vienna. Adler ini lulus pada tahun 1895 dan memulai praktek. Alasan Adler menempuh studi kedokteran agar ia dapat mengalahkan kematian. Adler ini merupakan teman sejawatnya Sigmund Freud, tetapi alasan Adler berpisah dari Sigmund Freud karena ia berpendapat bahwa manusia tidak hanya didorong oleh insting-insting atau seks, melainkan dimotivasikan oleh dorongan-dorongan sosial yang dibawa sejak lahir. Sejak itu Adler mulai mengembangkan teorinya sendiri, yaitu teori psikologi individual. Adler percaya bahwa individu itu memiliki motivasi yang unik. Adler juga memperkenalkan inti kepribadian atau perjuangan mencapai superioritas. Yang pertama, kompleks inferioritas. Jadi di sini menggambarkan perasaan lemah, ketidakmampuan yang intens pada diri individu atau seseorang. Yang kedua, superioritas kompleks. Artinya di sini perjuangan seseorang untuk mengatasi kompleks inferioritas atau perasaan tidak lemah dan tidak berdayanya atau rasa mindernya. Contohnya, seorang individu dalam kelas, ia merasa minder karena tidak cantik. Dengan melakukan hal itu, ia mulai belajar untuk menjadi orang pintar dan beranggapan meskipun saya tidak cantik, tetapi saya pintar. Secara tidak sadar, ia sudah mengalahkan inferioritasnya dan mencapai superioritasnya. Adler juga membahas 3 persoalan sosial. Yang pertama, tugas berhubungan dengan kerja. Di sini individu mulai memilih kerja atau memilih pekerjaan yang sesuai dengannya. Dan yang kedua, tugas berhubungan dengan sosial. Di sini individu mulai memperluas pertemanan atau menambah relasi dengan berhubungan dengan orang-orang lain. Yang ketiga, di sini individu mulai memilih pasangan hidup agar ia bisa menikah dan menampinginya sampai masa tua atau menua bersama. Adler membahas kepribadian menurut urutan kelahiran, mulai dari anak pertama. Anak pertama memiliki sifat positif, yaitu merawat dan melindungi orang lain, tetapi juga memiliki sifat negatif, yaitu memiliki kecemasan yang tinggi, perasaan yang berkuasa yang berlebihan, rasa permusuhan, dan secara tidak sadar berjuang mencapai pengakuan dan tidak dapat bekerja sama. Sedangkan anak kedua memiliki sifat positif, yaitu bisa bekerja sama, memiliki daya saing yang tinggi, tetapi juga memiliki sifat negatif, yaitu ia mudah berkecil hati. Sedangkan anak ketiga biasanya memiliki sifat yang manja dan konsekuensinya memiliki risiko yang tinggi menjadi anak yang bermasalah. Dan mereka juga sering memiliki perasaan inferior yang kuat dan kurang mandiri. Adler membagi 4 tipe kepribadian yang menggambarkan pola atau karakteristik yang mengatur gaya hidup seseorang atau individu. Yang pertama, tipe mendominasi. Di sini individu memiliki kepribadian yang cenderung aktif dan agresif. Hanya saja dia sering merabas kesepakatan atau aturan yang telah disepakati.
Selain itu, tak jarang ia melakukan segala cara agar tujuannya tercapai. Yang kedua, tipe bergantung. Di sini individu lebih suka menggantungkan dirinya pada orang lain dan meminta orang lain menerima serta menjalankan minatnya. Walaupun sebenarnya ia bisa, tetapi karena kurangnya percaya diri. Dan ketika ada masalah, ia lebih senang melibatkan orang lain dalam masalahnya tersebut. Yang ketiga, tipe menghindar. Di sini individu lebih cenderung menghindar dari masalahnya karena memiliki rendahnya minat sosial dan takut disalahkan atau disahini. Yang keempat, tipe social useful atau tipe manfaat pada masyarakat. Di sini individu lebih cenderung aktif dan bisa bekerja sama agar mencapai tujuan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dan ketika ada masalah, ia menyelesaikan penuh dengan kooperatif, realistis, dan penyayang sehingga masalah tersebut diselesaikan secara baik.